Teman-teman sebangsa dan setanah air, saya ingin menginformasikan kabar gembira. Hari ini saya mendapatkan tunjangan. Tunjangan apakah itu? Yaitu tunjangan kursi empuk. Sehingga saya tidak perlu lagi merasakan pegal-pegal pada saat rapat. Lah, kursi empuk eneng tunjangan nek. Lah rakyat biasa beli kursi bakso aja rauno senderane. Aduh, ibu yang terhormat, jangankan beli kursi. Saya aja kalau makan siang beli nasi bungkus. Apa kita demo aja ya? Lama-lama yang ngelunjak Kiki. Oh tenang. Ini kenapa sih harus selalu ada demo di antara kita? Emangnya nggak bisa semuanya itu dibicarakan dari hati ke hati aja? Lagian emang sebagai warga yang merasa kekurangan bawaannya memang harus perlu ngeluh terus ya? Gila, tahu diri. Welcome to Dewata, geng dewasa tapi Bercanda. Ini bukan tempat untuk cari jawaban. Yang pastinya lo gak akan sendirian. Yuk kita bahas bareng-bareng. Guys, Iya. kemarin demo tuh ngeri banget ya. Aduh, Dan banget meresahkan. sih. Ya, rakyat juga pengen didengar, Iya. tapi ngomong baik-baik nggak bisa. Yes. Jadi harus demo, ya kan? Apakah itu gebrakan untuk pemerintah atau tidak? Dan juga nilai daya beli juga naik kan, tinggi Betul. harga semuanya mahal, beras pun juga saling Kayak susah dicari. semuanya Semuanya. kan. sempat mahal loh, naik 2 kali lipat loh. Iya. Beras gua Belum sempat di lagi supermarket. US dollar, kemudian rupiah melemah. Melemah sekali ya. Iya. Gila, Iya. Gimana tuh menurut kalian? Menurut gue sih sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi ya. Karena memang kan ada hal-hal yang kemarin tuh setelah dari Menteri Keuangan Pak Purbaya bilang bahwa memang ada alokasi yang tidak diturunkan gitu kan, tidak dibelanjakan, diendapkan Katanya segitu ya. gitu kan ya. Tapi sebenarnya selama berapa periode ini harusnya Indonesia sih udah mengantisipasi ya demonya seperti apa, harusnya bisa kelihatan patternnya ya. Ya, semoga. Gitu, semoga ya. Dan menurut aku ya mudah-mudahan sih dengan ada demo kemarin, jadi pemerintah udah mulai ketar-ketir juga nih bahwa masyarakatnya jauh lebih pintar gitu kan ya. Ya. Apalagi Karena dengan thanks to sosmed juga. betul banget. Karena the truth juga pasti ada dikabarkan juga. Betul. Tidak seperti Bener. yang tahun 98 yang Aduh, rakyat jangan bingung sampai lah ya. galau. Bener. Jadi terpiculah emosi-emosi mereka Betul, gitu ya. bener. Demokrasinya udah mulai berjalan lah Ya. sebenarnya kan gitu. Dan salah satu trigger terbesar itu adalah ya ketika mereka spill tunjangan-tunjangan di Dewan yang terhormat itu ya. Iya. Dan banyak sekali pejabat-pejabat di atas sana yang ngomongnya blunder akhirnya Iya, gitu ya. betul. Jadi itu makin membuat rakyat tuh kayak Makin banget, marah emosi gitu kan ya. situasi seperti ini. Mungkin sepertinya bukan permasalahan masalah mereka spill tunjangannya aja, tapi ketidaktransparan itu gitu loh. Iya. Kayak harga, kayak tunjangan-tunjangan yang gak masuk akal. Sementara rakyat kecil pun Iya. juga sengsara setengah mati kan ya. Iya. BPJS aja susah banget loh. Iya. Betul. Malah ini mau dinaikin lagi Iya. gitu kan ya. Iya Belum lagi banyak. pajak entertainment yang mau dinaikkan. Wow, itu sih orang pada bingung ya. Tapi bener ya, akhirnya harus demo. Justru kalau nggak demo, nggak akan bakal ada kebijakan-kebijakan yang dibikin akhirnya lebih manusiawi lah gitu. Iya. Kalau kita nggak bergerak nih, kalau nggak ada yang menyuarakan gitu ya, nggak akan terjadi hal kayak gitu. Jadi memang harus disuarakan. Kita ganti aja ya gaji mereka kayak rakyat biasa. Nah, mau bisa tuh. survive nggak tuh? Belum tentu. Belum tentu. Nggak Ya, mungkin. gaji Betul. UMR. Iya, rasakanlah itu ya. Tapi kalau misalnya pejabatnya sudah ada yang kaya ya, maksudnya bukan kaya dari dia bekerja di pemerintahan, mungkin dia bisa ya dengan pendapatan Ya, gaji. beda, itu ya beda kan, cerita. beda cerita Ya. gitu kan ya. Ya, Tapi balik mungkin. lagi kalau dia tidak misalkan- tergiur. Ya, kalau mereka memperwakilkan untuk rakyat, pastinya mereka masih mau merendah. Iya, Benar iya, nggak? iya, iya. Betul. Dan semuanya all out komit untuk rakyat. Tapi berkaca dari kejadian kemarin nih ya, yang demo-demo itu, ada yang sampai merusak fasilitas umum gitu. Nah sekarang ini itu jadi kayak gimana ya, kayak kita bingung ini yang pure demo sama yang ditunggangin atau sama Iya, yang dikambang-hitamkan Iya. oknum Iya. gitu kan.
Padahal mungkin ada sebagian orang yang ingin menyuarakan, benar-benar pure menyuarakan, lalu ada oknum yang datang untuk malah merusak gitu loh. Iya. Ini kesalahan siapa ya? Maksudnya kok pemerintah bisa nggak aware soal itu gitu, bahwa ya kalau orang yang demo sama orang yang merusak fasilitas itu kan beda ya, nggak bisa disamain gitu loh. Ngerti nggak? Itu kan Iya. hanya oknum ya. Ya memang ada kesengajaan lah di situ ya. Iya. Ditambahin memanas, kemudian ya pastinya ada yang pengen merusak. Jadi memang apakah rakyat ini harus teriak-teriak dulu ya untuk didengar Tapi gitu kan perlu ya? nggak sih teriak-teriak gitu? Sebenarnya kasihan juga ya, kita sebagai rakyat kalau Iya. nggak teriak nggak didengerin. Karena Iya, memang kondisinya memang sepertinya kalau gue lihat ya, memang rakyat akan terbelah menjadi dua ya. Yang satu memang rakyatnya udah pinter, yang satu memang negara membiarkan rakyat itu tanda kutip bodoh aja gitu. Yang bodoh inilah kayak dia digunakan untuk seperti ini. Tapi menurut gua juga di dalam kondisi ini ada beberapa orang yang memilih untuk kayak tone deaf gitu, kayak Iya. mereka oh ini bukan urusan gue gitu, politik gua nggak akan mau ikut masalah politik-politik. Iya. Tapi menurut gua politik itu adalah permasalahan semua orang, even yang terkecil. Kayak lu sebagai ibu rumah tangga tiba-tiba kebutuhan naik, itu juga ada hubungannya sama politik loh, ya kan? Pasti. Tiba-tiba Iya. bawang naik apa segala macam, betul, itu kebijakan. benar. Ya, harga Betul. komoditas. Kalau nih misalkan komunitas emak-emak nih Iya. nggak demo, jangan naikin bawang aja, mungkin nggak akan Cabe gitu ya. terjadi gitu Iya. ya. Kebutuhan beras aja, gue aja nih yang ke supermarket kayak beli beras maksimal cuma boleh 2 karena harga lagi naik gitu kan. Iya. Kayak gitu aja gue merasa banget loh, dan itu efek-efek dari kita harus tahu politik sebenarnya gitu. Jadi politik itu bukan hanya sekedar kayak struktur orang-orang di petinggi di pemerintahan seperti apa, enggak, tapi hal-hal terkecil itu juga bagian dari politik sebenarnya gitu kan. Dan juga gue mengharapkan bangsa kita itu berkembang lebih pesat lagi. Karena kenapa? Kayaknya udah 2025 ya. Negara lain tuh udah sampai mau ke bulan kita masih di sini-sini Iya. aja gitu. Kayak kita harus lebih peka untuk teknologi yang lebih canggih dan sebagainya. Jadi jangan demo untuk hal-hal yang di dalam aja internal gitu. Itu dia, akhirnya kan efek-efek yang tadi ngerusak fasilitas umum Yep. itu kan jadi berefek ya. Iya. Uang lu lagi dipakai, Nah, pajak lu bener. lagi dipakai buat benerin Betul. gitu Iya, kan. iya. Kita yang susah payah bayar pajak tapi dirusak sama segelintir orang gitu. Ya mungkin memang di sini nggak semua orang yang emang sebijaksana itu cara berpikirnya. Termasuk juga memilah-milah informasi yang ada di sosmed, yang mana yang perlu di-repost, yang mana yang itu cuma sekedar provokasi atau buzzer doang. Kayak banyak juga kan sekarang. Iya. Kita kalau udah punya tingkat kecerdasan itu, gue rasa kita udah pasti bisa memilah itu sih gitu. Mewakilkan rakyat, kita semua pastinya ingin bangsa kita maju dan juga fasilitas untuk rakyat juga diperbanyak, pajak Lebih rata juga ya, gitu ya. ya. Nggak cuma di kota-kota besar. Ya, pajak juga lebih rendah. Karena kita semua kan pasti kalau misalkan bayar pajak semua bisa ini juga kan, bisa Benar. establish semuanya infrastruktur dan lain-lainnya. Iya, Benar. Iya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal politik, politik itu kan tidak mungkin sekonyong-konyong ada ya, Iya. gitu. Pasti itu semua tercipta dari hal-hal yang kecil juga. Kayak gue bilang tadi, kalau orang tone deaf soal politik, menurut gue agak kurang setuju. Karena ya kayak emak-emak aja itu udah masalah politik kalau harga kebutuhan naik gitu. Nah, bagaimana dengan keluarga gitu loh. Maksud gue emang masalah politik negara kita tuh sebenarnya berawalnya juga dari internal kan. Maksudnya dari keluarga kecil dulu Iya. kan. Nah, kalian sendiri nih, lu misalkan gitu ya. Lu misalkan nih lu udah punya anak gitu. Bagaimana lu cara mengedukasi mereka soal politik gitu loh? Politik itu mungkin menurut gue dari tata cara time management, money management, ya kan? Oke. Kalau misalkan dia bilang, ayo sekarang bikin PR. Nah kemudian bikin PR-nya kan nanti-nanti aja. Masuk kamar tapi bikin PR. Tapi sebenarnya 10 menit dia tiduran. Itu udah korupsi gak? Nah, korupsi iya itu. waktu kan? Korupsi Ya, waktu mulai dari ya. situ sih. Oh Ya. iya, setuju. Ya kan? Jadi, Kayak keuangan juga dong. Bener. Misalkan beli sesuatu, kemudian kembaliannya dibulet-buletin aja atau dikurang-kurangin aja. Nah itu kan juga korupsi juga. Iya. Jadi balik lagi is a habit untuk kita caranya aplikasi sehari-hari, kegiatan sehari-hari juga. Setuju, Gitu. Iya, setuju setuju. banget itu. Iya. Jadi bener. balik lagi, gue sarankan kepada pemerintah tolong ya kita harus memperkuat dari keluarga masing-masing, Benar, harus dari keluarga Indonesia yang bagaimana bisa menciptakan dari manajemennya, dari keagamaannya, dari Moralnya lah ya, moral and value-nya. moralnya semuanya. Dan gimana caranya nih ya kita bisa tetap kritis, mengajak anak kita tetap kritis,
tapi nggak gampang terprovokasi. Nah, Sebenarnya itu perlu dari politik tingkat sekali. kecerdasan lagi sih, perlu intelijensi juga ya. I mean like Edukasi lagi ya. edukasi Edukasi lagi lagi ya. gitu. Tapi kadang-kadang ada sekolah yang sistemnya general aja sih. Maksud Nah. gue lebih banyak kayak textbooks aja gitu. Ya, Nggak- teori. nggak- ya teori gitu loh. Tapi kadang-kadang anak juga nggak paham kenapa mereka harus Iya. seperti itu. Nah, itu yang perlu menurut gue harus ditekankan ya, Oke. bahwa lu akan lebih penting prakteknya daripada cuma sekedar teori. Sosmed, TikTok, Ya. kita ambillah dari sesuatu yang mereka suka nonton, yaudah Iya. kita doktrin dari situ. Bener Betul, nggak? betul. Education. Kadang-kadang kan informasi itu kalau untuk anak, kayak sebenarnya gini, kayak sosial media itu kan juga kenapa mungkin anak-anak di bawah umur belum bisa Memilih mencerna ya. gitu ya. Karena selain mereka itu kayak short gitu, terus udah gitu mereka juga belum bisa ngerti nih apa yang baik, apa yang enggak gitu. Kita aja yang udah gede kan masih bisa terprovokasi kalau kita nggak baca dengan tingkat kecerdasan tertentu ya. Iya. Tapi Apalagi jangan salah loh, kalau anak TK aja sebenarnya mereka bisa nampung loh. Mereka tahu apa yang namanya demo, tapi tidak Iya. paham 100% gitu. Iya ya, dan kita sebagai orang tua yang cerdas juga harus bisa menjelaskan, mengelaborate kenapa demo itu harus terjadi. Memang kalau misalnya demo gitu kan, misalnya kita ada influencer misalnya kan, dia menyuarakan apapun, kita mesti cross check juga ya, Iya. gitu kan, dari Cross-check beberapa background-nya. sumber ya, gitu Cross-check kan. rasional nggak dia ngomong Betul, seperti itu. gitu. Paham atau enggak ya apa yang disampaikan. Karena gini nih, karena mohon maaf nih, Kayak mana IQ-nya orang Indonesia ini bukan saya ngomong ya, ini riset yang mengatakan itu katanya hampir sama kayak IQ-nya simpanse. Ah iya, berapa sih? 89 itu average-nya. Jadi begitu serangan sosial media, kalau mohon maaf kalau Oh kita iya, benar. punya Gua pernah dengar. tingkat intelijensi yang rendah, semuanya tuh kita nggak bisa serap. Semua benar tuh. Jadi kita bisa gampang terprovokasi kan. Makanya smartphone itu harus dipegang sama orang yang benar-benar smart. Menurut gue. Bener, makanya dia Ya nggak sih? smartphone. Iya, nggak bisa dipegang sama orang yang nggak smart gitu loh. Tapi balik lagi, semoga kita semua setelah menonton Dewata, tim-tim cantik ibu-ibu ini kita bisa Ibu-ibu, lebih- kakak-kakak, Aunty-aunty ya. anti-anti sama aja dong. bisa lebih bijaksana lagi Yes. untuk menampung semua Informasi-informasi. ya. Jadi teman-teman, di sini kita punya alat deteksi lie detector. Jadi kalian akan tahu apakah kita di sini bohong atau jujur. Ya, caranya gampang. Gimana? Tangan Ayo tangan. diletakkan di alat ini, terus kemudian akan ada pertanyaan, saya menjawab, dan alat ini akan mendeteksi. Gitu ya, saya bohong Apakah atau jujur. jawabannya jujur atau bohong ya? Yes. Aku pernah diem-diem kebawa emosi karena beda pendapat sama temen soal politik. Tidak. Apakah Vina jujur atau bohong? Pencet tuh. Pencet. Bener banget. Bener ya, aduh luar biasa loh, ijo-ijo. Oke. Kamu pernah nggak terlanjur nyesel karena milih satu kandidat pejabat tapi nggak mau ngaku karena pernah pilih dia karena malu? Iya. Oke. Apakah Vina jujur atau bohong? Kalau bukan karena prinsip, sebenarnya gue pernah lagi ngiler buat jadi anggota dewan. Enggak. Apakah Lulu jujur atau bohong? Chat. Deg-degan. Gitu nggak? Kesetrum nggak? Enggak. Oh enggak, tapi ada merahnya satu. Berarti ini ya, mendekati ya. Ya masih ada sedikit keraguan. Lo ragu ya? Mungkin agak ada sedikit. masa ada ini, pengen ya, jadi pengen gitu ya. Kamu pernah nggak pura-pura milih kandidat politik yang sama sahabat kamu, padahal diem-diem menurut kamu pendapat dia ngaco banget? Oh, oke. Iya. Apakah Lulu jujur atau bohong? Chat. Kalau kayak gini nggak kesetrum kali ya? Kenapa lu ngarapin kata Trump? Enggak ya? Lebih rela mana bayar pajak buat pejabat atau bayarin suami untuk hobi-hobinya dia? Ya ampun, it's not fair. Ya bayarin suami untuk hobi-hobinya lah. Mengingat indis ekonomi pejabat-pejabatnya. Apakah
Apakah Peti, jujur atau bohong? kita saksikan sama-sama. Lying! No way! Impossible! Ya kali masa aku lebih pilih bayar pajak untuk pejabat. Kamu apa nih? Kamu ini Pejabat Indonesia. lebih sering mana yang bikin kepala panas? Suami dan anak atau pejabat? Ya kalau untuk sekarang pejabat sih. Apakah Peti jujur atau bohong? Kita saksikan. Tuh bunyi itu. I love you guys. I love you guys. I love you guys. Bicara merdeka itu bukan cuma soal sejarah perang kemerdekaan. Tapi juga soal dapur yang tenang, jalanan yang aman, dan masa depan yang gak bikin putus asa. Selama masih ada rakyat yang lapar, suara yang dibungkam, atau mimpi sederhana yang mustahil diraih, merdeka itu belum selesai. Dan tugas kita adalah berdiri di sisi rakyat. Karena rakyat bukan musuh negara. Rakyat itu adalah negara. Kopi boleh pahit, Tapi hidup harus selalu manis. And see you stellars in the next episode of Dewata!